وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang pertama, mari mengucapkan kalimat tahmid, kalimat pujian kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berpesan, marilah sama-sama kita menambah ketaatan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, dengan memohon taufik dari Allah agar kita dibantu oleh Allah untuk menambah ketaatan kita. Baik ketaatan itu berupa solat fardu di tepat waktu, solat sunnah, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, atau ketaatan-ketaatan yang lain yang berupa kebaikan sesama manusia. Memohonlah kepada Allah ketaatan kepada Allah, karena sesungguhnya yang memberikan ketaatan dan taufik adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya khatib berwasiat agar kita lebih berikhtiar dan berusaha lagi untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Tolong lebih serius lagi menjauhi dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah. Baik dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, atau dosa harta yang haram, atau dosa-dosa lainnya yang kita sudah mengetahui, maka usahakan sekuat tenaga untuk menjauhkan dosa, mengurangi syahwat, mengurangi nafsu melakukan yang maksiat. Kurangi, lawan nafsu maksiat dengan mohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah agar dijauhi dari maksiat. Orang yang menjauhi maksiat dan melaksanakan ketaatan dengan baik, mereka lah yang insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini adalah mengenai bulan Sya'ban. Hari ini kita berada di satu bulan yang namanya Sya'ban. Kurang lebih tanggalnya 4 Sya'ban. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban di dalam hadis disebutkan sebagai bulan yang manusia itu banyak lalai, yang kita itu tidak peduli. Sadar atau tidak sadar, bulan ini adalah bulan yang orang-orang ini kebanyakannya tidak peduli. Mereka fokus menanti Ramadan. Semua niat-niat baiknya itu akan ditumpahkan di Ramadan. Itu sudah terjadi bertahun-tahun. Sebagian ada yang fokus juga di saat bulan Rajab kemarin, bulan suci, bulan haram, Ashhurul Hurum. Di bulan Rajab banyak orang yang mengatakan ini bulan haram, betul. Bulan yang dimuliakan Allah, betul.
bulan Rajab adalah bulan haram yang dimuliakan, dihormati oleh Allah. Kemudian bulan Ramadan akan tiba, kita siapkan. Ada yang mensiapkan untuk sedekahnya, ada yang mensiapkan untuk tilawahnya, ada yang mensiapkan untuk aktivitasnya, untuk tarawihnya dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mensiapkan untuk umrahnya, umrah Ramadan atau umrah Qiyamul Lail di Makkah Al-Mukarramah atau Madinah Munawwarah. 2 bulan Rajab, 2 bulan ini Rajab dan Ramadan adalah bulan yang menjadi perhatian kaum muslimin. Nabi SAW menjelaskan, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita lalai. Bulan di mana kita tidak peduli dengan bulan Sya'ban. Bulan di mana kita tidak ada rasa mempersiapkan di bulan Sya'ban. Manusia berpikir dia akan sampai kepada Ramadan. Dia berpikir bahwa dia akan memasuki Ramadan. Maka banyak meniatkan di bulan Ramadan. Sampai sedekahnya pun diniatkan di bulan Ramadan. Sampai khatam Qur'annya pun diniatkan di bulan Ramadan. Orang yang seperti ini belum tentu diberikan taufik oleh Allah dengan sempurna di bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia hanya memperkuat ibadahnya di bulan Ramadan. Dan tidak mudah perpindahan dari kebiasaan yang tidak taat masuk kepada bulan Ramadan yang taat, itu tidak mudah kaum muslimin. Yang tadinya tidak biasa baca Quran, masuk Ramadan dia baca Quran, itu tidak mudah kaum muslimin. Yang tadinya tidak puasa sunnah, kemudian masuk Ramadan untuk puasa sunnah, tidak mudah kaum muslimin. Dia akan mampu tapi tidak lama dosis mampunya. Dia hanya mampu 1, 2, 3, 4 seminggu. Dia akan jadi baik di seminggu, baca Quran seminggu, tarawih 1 minggu, siam puasa Ramadan kuat baik 1 minggu, sholat subuh 1 minggu di masjid Ramadan, sisanya kalah dia. Sebab apa? Sebab dia tidak memasuki Ramadan dengan kesiapan rohani yang kokoh. Dia hanya ramai beribadah dengan ramainya orang, berpuasa dengan ramainya orang berpuasa, tilawah dengan ramainya orang sedang membuka Quran, bersedekah dengan mulainya ramainya orang ikut bersedekah. Tarawih juga sama. Dia ikut ke masjid karena orang ramai ke masjid. Tapi perhatikan, dalam hitungan seminggu, paling lama 15 hari, setengah bulan, berguguran satu persatu. Tergantung kadar kesiapan dan keimanan masing-masing. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana manusia ini lalai, tidak memperhatikan, menganggap dirinya mampu akan bertarung di bulan Ramadan. Mereka menganggap saya mampu nanti di bulan Ramadan khatam, di bulan Ramadan tarawihnya bagus, tapi ternyata qadarullah banyak orang yang gugur, bahkan sampai kepada kerugian di 10 terakhir yang sangat mahal nilainya. 10 terakhir Ramadan, sebaik-baik waktu dia tinggalkan sebab dia tidak siap memasuki Ramadan dengan cara yang tidak kuat rohaninya. Oleh itu kaum muslimin, bulan ini kata Nabi SAW, huwa syahrun yaghfalu anhu an-nas, bulan manusia semua lalai, tidak peduli. Padahal kata Nabi SAW, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Padahal di bulan ini adalah bulan di mana amal saleh diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Bulan ini adalah bulan di mana kumulatif dari amal saleh kita sejak Syawal yang silam, bahkan bukan Syawal, Ramadan yang silam, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, terus sampai Rajab, Sya'ban, dan sampai Rajab kemarin itu dihitung oleh Allah dan akan disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah bulannya. Tentu kaum muslimin, ketika kita menghadap Allah, memang belum kitanya menghadap Allah, tapi amal kita menghadap Allah. Amal menghadap Allah, amal dilaporkan kepada Allah, sama saja kurang lebih dengan kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Sama dengan kita itu dipaparkan keadaan kita di hadapan Allah. Maka tentunya kita ingin ketika amalan kita dihadapkan, dipaparkan ke hadapan Allah adalah dalam keadaan baik yang Allah ridha kepada kita dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan kaum muslimin. Bagaimana kita bisa mencapai ridha Allah di bulan Sya'ban ini? Bagaimana Allah ridha ketika dipaparkan amalan kita dan Allah Maha tahu. Tanpa dipaparkan malaikat, Allah Maha tahu isi hati kita. Allah
maha detail menghitung amalan kita. Tetapi sunnatullah, Allah punya sunnah, Allah punya aturan bahwa malaikat melaporkan dan Allah lebih tahu kaum muslimin. Malaikat melaporkan dan malaikat menjadi saksi atas amal yang dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentu orang yang saleh, orang yang takut kepada Allah, dia akan berpikir agar bulan ini menjadi bulan laporan yang terbaik untuk amalan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, bulan Sya'ban, hati-hati jangan sampai tertipu, jangan sampai terlena. Nanti Ramadan, apalagi kaum muslimin. Ada kebanyakan orang yang mengatakan mumpung bulan Ramadan, makan. Mumpung bulan Ramadan, poya-poya. Ini musibah. Ini penyakit pemahaman yang salah. Dia manfaatkan bulan Sya'ban untuk bermain sepuasnya, untuk berwisata sepuasnya. Bukan berarti salah, ini jangan salah paham. Ya, untuk bermakan sepuasnya, bukan berarti salah ini yang saya sebutkan. Tetapi memaknai menggunakan Sya'ban sebagai memuaskan nafsu adalah kesalahan mutlak, menyalahi hadis Nabi SAW. Karena hadis Nabi SAW mengatakan ini bulan manusia lalai. Justru orang yang saleh tidak terkena kelalaian di bulan Sya'ban ini. Maka bulan Sya'ban kaum muslimin adalah bulan bagi seorang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, benar-benar cinta dari hati antum yang paling dalam. Benar antum mengaku hamba Allah yang cinta sama Allah. Maka bulan Sya'ban dijadikan sebagai bulan persiapan untuk menghadapi kemuliaan bulan Ramadan. Persiapan dalam bidang apa? Ada banyak amal yang dilakukan. Yang paling dicintai Nabi adalah puasa. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Berpuasa dengan jumlah yang banyak. Puasanya disebut puasa sunnah. Sunnah apa? Mutlak. Pokoknya puasa sunnah. Tanggalnya bebas. 1 sampai 28 silahkan berpuasa. Yang penting jangan puasa hari Jumat secara sendiri. Apabila ingin puasa Jumat, maka ikuti dengan Kamis atau Sabtu. Maka silakan dimulai dengan puasa. Baik Senin saja, Kamis saja, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Selasa, Rabu, tidak apa-apa. Yang jelas masih ada dalam ringkup tanggal bulan Sya'ban. Karena Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, ma ra'aituhu aktsara siyamin min Ramadan illa fi Sya'ban. Yang kurang lebih artinya adalah bahwa Nabi SAW tidak pernah istakmala Rasulullah SAW syahra siyam Ramadan. Kalau Ramadan Nabi sempurnakan, tetapi selain Ramadan Nabi tidak pernah sempurnakan. Tetapi yang terbanyak Nabi berpuasa sunnah di luar Ramadan adalah bulan Sya'ban. Jadi apa yang bisa kita lakukan kaum muslimin menghadapi Ramadan di bulan Sya'ban adalah memulai dengan puasa sunnah. Dan waktunya bebas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga masuk Ramadan sudah siap dengan amalan puasa. Yang kedua, ini perbuatan para sahabat. Kalau tadi perbuatan Nabi langsung dengan puasa, tetapi para sahabat mereka mengamalkan hal lain. Selain mereka puasa, mereka juga mengamalkan, yaitu mereka sudah mulai membaca Al-Quran. Bukan berarti mereka tidak baca Quran di bulan lain. Mereka sudah mulai memperbanyak tilawah Al-Quran, tilawah Al-Quran. Sudah mulai menambah tilawah Al-Qurannya. Sudah mulai mentargetkan tilawah Al-Qurannya di bulan Sya'ban. Karena menghadapi bulan Ramadan yang di sana nanti akan lebih giat lagi dalam membaca Al-Quran Al-Karim. Kaum muslimin, kita barang siapa yang berikhtiar di bulan Sya'ban dengan puasa, insyaallah, berikhtiar di bulan Sya'ban dengan ketaatan, insyaallah, berikhtiar di bulan Ramadan dengan tilawah Al-Quran, insyaallah dikuatkan oleh Allah di bulan Ramadan. Insyaallah dikuatkan oleh Allah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang pintu langit dibuka, memang pintu neraka ditutup, memang syaitan dibelenggu kaum muslimin. Tetapi wallahi tidak mudah antum menjadi orang soleh mutlak langsung di bulan Ramadan. Rasa malas akan menyelimuti kita di bulan Ramadan. Tidak mudah kaum muslimin. Mungkin 3 hari seminggu pertama itu mudah, tapi kesana subhanallah berkeliaran orang yang tidak berpuasa, berkeliaran aurat-aurat di luar. Musibah, sulit untuk menjaga keistiqamahan di bulan Ramadan. Kalau ingin keistiqamahan di Ramadan itu dibantu oleh Allah, maka lakukan di saat manusia sekarang lemah, di saat manusia itu tidak peduli dengan ketaatan, lakukan saja sekarang. Allah tolong antum ketika di bulan Ramadan. Insya Allah dibantu oleh Allah di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu kaum muslimin, di bulan ini silahkan yang ingin puasa silahkan. Yang kedua, yang ingin tilawah Quran dimulai tilawah Al-Quran Al-Karim.
Yang ketiga, salat fardu di masjid. Ini seperti ini, subuh awal Ramadan ntar seperti ini. Lihatin aja. Allah Azza wa Jal mengetahui isi hati kita dan niat kita. Maka kaum muslimin, di bulan Sya'ban yang manusia banyak lalai, mulailah kita mulai istighfar, kita niat taubat, minta tolong sama Allah. Pertama antum niat dulu, karena kalau orang nggak niat, hidayah nggak masuk. Niat dulu yang benar, baru kemudian Allah akan bukakan hidayah buat kita. Itulah kaidahnya. Begitu kata ulama, anta ada di diri kamu, minta yang baik pada Allah, Allah akan bukakan bagi kita kebaikan insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kami mengajak diri kami dan kita semua, marilah kita bertaubat kepada Allah. Dan taubat adalah amalan harian. Taubat, sabar, syukur, tawakal, tauhid, amalan hari-hari yang harus ada dalam hati kita. Bertaubatlah di hari Jumat yang mulia ini, di hari yang mulia, di bulan Sya'ban. Bertaubatlah pada Allah. Niatlah, masukkan niat dalam hati yang paling dalam untuk melakukan kebaikan kepada Allah sejak bulan Sya'ban ini. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kelapangan dada dalam dada kita. Semoga Allah masukkan hidayah Allah ke dalam dada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan kemudahan untuk mengisi bulan Sya'ban dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا واملأه بالإيمان بك يا رب العالمين. اللهم أمتنا على خير، أمتنا على كلمة لا إله إلا الله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.